sebelumnya siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semua, alhamdulillah semuanya selalu sehat dan selalu bisa menjalankan kewajiban untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara, yaitu untuk belajar. Oke. Seperti biasa, sebelum kita masuk pembelajaran, selalu saja untuk kita tanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme, cinta tanah air terhadap nusa dan bangsa yang kita cintai ini, yaitu bangsa Indonesia. Mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dengan harapan seperti saya sampaikan tadi, supaya kita timbul rasa patriotisme, nasionalisme dan cinta tanah air dan bangsa. Oke. Saya minta satu di antara kalian untuk memimpin lagu-lagunya. Lagu apa? Dari Sabang sampai Oke. Ya, siapa yang mau memimpin? Oh ya, ini. Oke, siap. Ya, silakan. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3, 4. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi negara kita sebagaimana kita ketahui terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Dari Sabang sampai Merauke itu adalah menjadi satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Sesuai dengan Ikrar Sumpah Pemuda, karena sebentar lagi kita masuk bulan Oktober, tanggal 28 Oktober itu adalah Ikrar Sumpah Pemuda, di mana seluruh suku-suku dan pulau-pulau yang ada di Indonesia tergabung menjadi warga negara Indonesia itu mengakui bahwa berbangsa satu bangsa Indonesia, terus berbahasa satu bahasa Indonesia. Indonesia satu bangsa Indonesia dan seterusnya. Ini saya kira harus menjadi teladan bagi kalian semua sebagai generasi penerus untuk selalu menanamkan jiwa nasionalisme yang saya sampaikan tadi, yaitu cinta terhadap tanah air dan bangsa. Oke. Untuk selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran berikutnya yang lanjutan dari yang kemarin. Kemarin itu kan kita belajar tema 2, subtema 2, ini masih subtema 2, pembelajaran ketiga, karena kemarin ada PPKI dan IPS, dan kemarin kan IPS-nya yang kita bahas ya. Nah, sekarang kita memasuki materi yang PPKI. Oke, sebelumnya saya ingin tanya dulu, di rumah kamu punya tugas nggak? Di rumah itu kira-kira kamu sudah disuruh ngapain sama orang tua? Nyapu, gimana? Cuci piring, ngomong adik, yang laki-laki, nopo? Silakan apa yang laki-laki? Ada tugas nggak di rumah? Nggak ada tugas di rumah. Terus di sekolah kamu punya tugas nggak? Apa tugas kamu di sekolah? Kamu punya jadwal piket nggak? Piket apa aja? Coba. Piket kelas, terus halaman. Terjadwal apa enggak itu? Berarti kamu itu di rumah maupun di sekolah itu punya tugas. Dalam arti tanggung jawab. Terus kamu di rumah itu suka diberi uang jajan nggak? Jajan ya. Kemudian suka diberi diberikan baju ya?
Iya. Mesti Pak Juki. Terus diberikan sepatu dan lain-lain ya. Kalau sakit kamu diobatin nggak? Diobat kan? Ini adalah berkaitan dengan hak kalian sebagai warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Materi pada pagi hari siang ini adalah berkenaan dengan hak dan kewajiban. Ini akan kita tanyakan beberapa video. Nah, sekarang kita memasuki pada pembelajaran supaya bisa kalian pahami. Masih tema 2, subtema 2. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Masih di pembelajaran ketiga. Nah, ini materinya. Ya, PPKN, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kalian ini juga termasuk salah satu anggota warga masyarakat. Nah, yang kegiatan ekonomi perorangan kemarin sudah kita bahas di bidang studi IPS. Nah, apa tujuannya? Pada tujuan 3 dan 4 setelah menyimak video, kalian dapat membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sing di sing hak, yang mana yang kewajiban dan mana yang menjadi tanggung jawab. Ini identifikasi dari mana kita nanti? Dapatnya dari mana Pak? Bagaimana cara kita mengidentifikasi? Ikuti pembelajarannya terus, ya. Perhatikan dan simak apa yang Bapak sampaikan. Setelah menyimak video, diharapkan kalian itu dapat melaksanakan perwujudan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Artinya setelah kamu tahu, diharapkan kamu bisa menjalankan. Artinya apa? Dahulukan kewajiban sebelum menuntut hak. Paham ya? Ini sekilas pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Nah, untuk ini mari kita siapkan semuanya. Keluarkan seluruh alat tulisnya, buku tulis terutama dan buku paketnya. Kita akan memulai pembelajaran. Ya, silakan dikeluarkan bukunya. Buku tulisnya jangan lupa, alat tulisnya jangan lupa. Seperti biasa, nanti akan saya bagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Seperti biasa dikerjakan secara kelompok. Masing-masing anggota kelompok itu harus ikut mengerjakan. Oke, sudah siap? Ya. Perhatikan tampilan berikut ini. Nah, bisa kelihatan gambarnya? Ini gambar apa? Ronda malam. Benar. Siapa yang punya pemandangan lain selain ronda malam? Menurutmu apa selain ronda malam? Apa ronda malam? Pos kamling. Terus? Ya, pos kamling. Itu artinya sedang melakukan ronda. Menurut kamu ronda malam ini hak apa kewajiban? Tanggung jawab sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat. Nah, nanti akan kita identifikasi lebih lanjut apa yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Identifikasi itu termasuk hak, apa kewajiban, apa tanggung jawab. Nanti kamu identifikasi dari mana Pak? Lihat buku paketnya, itu sebagai referensi sumber materinya. Nanti Bapak akan tayangan video
video itu nanti berisi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sekarang kan kamu belum tahu hak itu apa, kewajiban itu apa, tanggung jawab itu apa. Nanti tugas kalian menyimak isi pembelajaran yang Bapak tayangkan lewat video dan juga sambil membaca buku paket yang ada di meja kalian masing-masing. Nah, untuk ini seperti biasa kalian saya berikan lembar kerja yang di sini ada beberapa pertanyaan yang mesti kalian jawab. Dari mana sumber isiannya ataupun jawabannya? Seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu disimak tayangan videonya, juga disimak videonya, dikerjakan secara bersama. Sudah dapat semua ya? Oke. Sebelum kita lanjutkan, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ayo, takon, silakan. Apa yang belum dipahami berkenaan dengan tugas kalian yang akan dijalankan? Sudah paham atau belum? Sudah. Berarti siap dilaksanakan ya? Siap. Oke. Berikut akan Bapak tayangkan videonya. Tolong videonya ditonton tapi dicermati ya. Orang boleh ditonton dong, bukan hanya ditonton. Disimak. Kamu harus menggunakan kepandaian menyimak, menonton, tapi menyimak apa yang disampaikan di dalam video tersebut. Tentu akan menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan kita ini, yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Oke, siap ya? Nah, ini videonya, nanti kalau kurang kita Nah, teman-teman, hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda. dicatat yang perlu kamu ketik, dicatat satu sama lain. yang berkaitan dengan pertanyaan. Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yaitu melekat bersama kelahiran manusia. Nah, teman-teman, hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan, termasuk kita sebagai warga masyarakat. Kedengaran ya? Nah, teman-teman, Gambarnya terlihat teman-teman saja. ketahui bahwa orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Betul. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Berikut adalah bentuk hak warga masyarakat, diantaranya yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, teman-teman, berikut adalah bentuk kewajiban warga masyarakat. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, Nah, ini saya kira poin ini penting. Kewajiban sebagai warga masyarakat ada beberapa. Ini perlu harus bawahi. Ya. Nah, lanjut ya. Lanjut ya. Nanti gini, kalau ada tayangan yang menurut kamu perlu diulang, nanti bilang aja, Pak, yang ini tolong diulang lagi, atau yang belakang nanti diulang lagi, ya. Mungkin ada yang kamu lewatkan, belum perlu kamu ini, kamu paham apa, perlu kamu catat atau kamu pahami lebih mendalam, nanti bilang aja ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya.
kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW. Atau desa setempat itu sendiri. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat berarti kesadaran akan tingkah laku dan perbuatannya baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam kehidupan bermasyarakat. Nah teman-teman, berikut adalah bentuk atau jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama, tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab membersihkan lingkungan sekitar dengan ikut serta dalam kerja bakti membersihkan selokan yang tersumbat. Yang ketiga, tanggung jawab membayar pajak tepat waktu. Masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai masyarakat dengan rasa tanggung jawab. Sementara itu, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kehidupannya sebagai Nah teman-teman, berikut adalah bentuk kewajiban warga masyarakat. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat itu sendiri. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat berarti kesadaran akan tingkah laku dan perbuatannya baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam kehidupan bermasyarakat. Nah teman-teman, berikut adalah bentuk atau jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama, tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab membersihkan lingkungan sekitar dengan ikut serta dalam kerja bakti membersihkan selokan yang tersumbat. Yang ketiga, tanggung jawab membayar pajak tepat waktu. Masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai masyarakat dengan rasa tanggung jawab. Sementara itu, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kehidupannya sebagai gimana? Kira-kira sudah perlu diulang nggak? Ya, sudah ini kan ada bagian-bagian yang menurut kamu perlu diulang nggak? Oke, kalau tidak ada, sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi, itu LKPD ini sudah ada pada kalian semua. Dikerjakan apa yang diinstruksikan di dalam LKPD tersebut. Ya, sudah. Kalau ada pertanyaan ataupun apa yang ada di dalam KPD yang menurut kamu kurang jelas, silakan ditanyakan. Ya. Ini LKPD-nya ya. Nah ini yang harus kamu kerjakan. Ya kan? Itu LKPD-nya. Ya. Ya.
juga nanti baru dipindah ke anggota tuannya sopo dipindah. Kalau untuk pelajaran juga itu baru direkam oleh semuanya. Yang rekap siapa? Oh ini yang rekap dulu semuanya. Direkap dulu baru. Ya. Kok kan lagi pulang? Pulang. Ada yang sudah? 2 menit lagi. Waktunya 2 menit lagi. Setelah ini nanti kamu presentasi seperti biasa ya. Masing-masing kelompok yang mewakili maju ke depan menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Nanti kelompok lain menanggapi. Boleh juga bertanya. Nanti kalau kelompok satu yang presentasi, kalaupun ada pertanyaan, tidak harus ketuanya yang menjawab. Anggotanya juga boleh menjawab. Jika ada pertanyaan, itu ya. Jika ada yang bertanya dari kelompok lain, silakan ketuanya atau anggotanya untuk menanggapi. Oke, silakan. Waktunya sudah habis. Ya. Ada yang sudah siap maju untuk berpresentasi? Kelompok mana dulu? Apa belum selesai? Hah? Ada lagi? Sudah. Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 2. Kelompok 3 sudah? Kelompok 1 gimana? Belum. Ya. Oke. Sekarang gini aja. Sambil menunggu kelompok 1 yang masih kurang sedikit lagi mungkin, silahkan kelompok 2 dulu apa kelompok 3 dulu yang akan maju presentasi. Kelompok 2 dulu. Ya, silakan kelompok 2. Nah, ini LKPD-nya seperti ini ya. Ya, silakan. 1. Pengertian hak sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. 2. Pengertian kewajiban sebagai warga masyarakat adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai anggota dari warga masyarakat. Ya. Terus gambar di samping bacakan Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan, kewajiban. terus Mendapatkan pelayanan kesehatan saat sakit, hak. terus Membayar pajak tepat waktu, kewajiban. kewajiban. Mengembangkan budaya daerah, hak. Menjaga ketertiban lingkungan, kewajiban. Gambar 6 hak. Gambar 7 kewajiban. Gambar 8 kewajiban. Gambar 6 apa?
Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Silakan dari kelompok lain kalau ada yang mau bertanya. Pak, Oh ya, silakan. Siapa namanya? Jessica. Jessica, ayo. 1. Menikmati lingkungan bersih termasuk hak atau kewajiban. Hak. Gimana? Menikmati lingkungan bersih termasuk hak atau kewajiban. termasuk apa? Hak. Termasuk hak ya. Jadi untuk menikmati lingkungan yang bersih itu termasuk sebagian dari hak sebagai warga negara. Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, itu saja dari kelompok 2. Silakan duduk ke tempat duduknya. Mulai. Berikutnya kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Dikenalkan dulu. Saya dari kelompok 1, nama saya ini kenalan dulu. Lagi lupa tadi. Ya. Yuk. Saya dari kelompok 1, nama saya Latika Ratna Sudahan. Anggotanya? Anggotanya Wahinia Istiasari, Ah. Eka Saroma, Ya. Faizal Fikri. Ya, silakan. 1. Pengertian hak sebagai warga masyarakat adalah 1. Memperoleh pendidikan yang layak. 2. Mendapatkan perlindungan hukum. 3. Bebas berpendapat dan berorganisasi. 4. Bebas memilih dan memeluk agama tertentu. 5. Memiliki kehidupan tenang dan damai. 2. Pengertian kewajiban sebagai warga masyarakat adalah 1. Mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. 2. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. 3. Menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. 4. Mengikuti kegiatan di masyarakat seperti kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga. Terus, berikutnya. Kegiatan masyarakat hak kewajiban. 1. Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kewajiban. Ya. 2. Mendapatkan pelayanan kesehatan saat sakit. Hak. Ya. 3. Membayar pajak tepat waktu. Kewajiban. Pak. 4. Mengembangkan budaya daerah. Kewajiban. 5. Menjaga ketertiban lingkungan. Gambar 6 kewajiban. Gambar 7 kewajiban. Gambar 8 kewajiban. Kewajiban semua. Ini gambar 7, gambar 8. Gambar 8 itu apa ini? Gambar apa? Kerja ya. Silakan. Ini hasil presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan atau yang ingin menanggapi? Ya. Siapa namanya? Novita, ya, silakan. Sebutan 1 contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. 1. Mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Ya, itu. Ada lagi? Tidak ada? Maksud ada yang tanya? Ya udah. Silakan duduk. Berikutnya kelompok 3 ya. Hak sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. 2. Pengertian kewajiban sebagai warga masyarakat adalah segala sesuatu yang harus atau wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Ya. 1. Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kewajiban mendapat pelayanan kesehatan saat sakit. Hak. Membayar pajak tepat waktu. Kewajiban mengembangkan budaya daerah. Kewajiban menjaga ketertiban lingkungan. Kewajiban. Nah, gambar nomor 6 kewajiban. Gambar nomor 7 kewajiban. Gambar nomor 8 kewajiban. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Sebutkan 1 contoh hak sebagai warga masyarakat. Mendapatkan perlindungan hukum. Dengan hukum.
Ada lagi? Tidak ada. Oke, sekarang dulu. Baik. Terima kasih untuk yang sudah menjalankan melakukan presentasi dan sekaligus yang ikut berpartisipasi untuk bertanya atau untuk menanggapi kawannya. Memang yang diharapkan demikian. Jadi karena itu saling aktif untuk mengikuti proses pembelajaran. Kalau ada yang tidak tahu jangan diam aja, tanyakan. Apabila kira-kira tidak sesuai dengan pendapat kamu boleh sampaikan. Loh itu kok begini? Ini seharusnya begini. Oke? Sekarang kita koreksi lagi apa namanya? Nah ini. Jawablah pertanyaan berikut. Pengertian dari hak sebagai warga negara atau warga masyarakat. Apa tadi? Hak itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. hak yang dimiliki manusia sejak lahir. Dan semua hak manusia itu sama. Makanya ada istilah hak asasi manusia. Pernah dengar hak asasi manusia? Itu akan dibedakan lagi. Ada hak anak. Jadi ada undang-undang perlindungan anak. Kenapa? Karena anak juga harus mendapatkan perlindungan hukum. Beda perlakuannya dengan orang-orang dewasa. Dia mempunyai perlindungan tersendiri. Yang kedua, pengertian kewajiban itu apa? Segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang. Artinya kewajiban itu sesuatu yang melekat yang harus dijalankan oleh seseorang sebagai warga masyarakat. Nah, sebagai warga negara yang baik tentunya kita lebih baik mendahulukan kewajiban sebelum kita menuntut hak kita sebagai warga masyarakat. Kamu di rumah juga mestinya gitu. Ojo jangan hanya minta terus. Tapi kewajibanmu sebagai anggota keluarga di dalam rumah tangga itu mesti enak toh. Pagi tugasnya nyapu, mungkin pagi tugasnya mencuci piring dan lain sebagainya. Laksanakan dulu kewajiban. Jangan terlalu banyak menuntut apa? Hak. Dimanapun kamu berada, utamakan kewajiban sebelum kamu menuntut hak. Okay. Kemudian kita identifikasi lagi. Nomor 1, melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan itu termasuk hak apa kewajiban? Kewajiban. Ya. Lagi, mendapat pelayanan kesehatan saat sakit. Harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Hak apa kewajiban? Itu hak sebagai warga negara untuk mendapatkan kesehatan. Kemudian membayar pajak tepat waktu. Kewajiban. Kita sebagai warga negara wajib membayar pajak. Kalau kamu belum kena pajak, mungkin pada suatu ketika nanti pada saatnya kami juga akan kena pajak. Kemudian mengembangkan budaya daerah. Hak apa kewajiban? Kita wajib mengembangkan budaya daerah kita masing-masing. Sekaligus itu menjadi tanggung jawab. Harus kita lestarikan. Kemudian lagi menjaga ketertiban lingkungan. Wajib. Kita wajib menjaga ketertiban lingkungan. Kalaupun kita tidak bisa membuat tertib sendiri, kita jangan membuat keonaran. Dimulai dari siapa? Dimulai dari diri masing-masing. Dimulai dari diri kita. Menjalankan kewajiban itu, mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Kemudian nomor 6, apa ini? Perlengkapan berkendara. Itu kewajiban apa? Sebagai pengendara kita harus mentaati peraturan lalu lintas. Itu pakai helm, pakai jaket. Untuk kepentingan siapa?
Kepentingan petugas apa kepentingan pengendara? Pengendara. Kepentingan pengendara, bukan untuk Pak Polisi, bukan untuk petugas, itu bukan. Itu adalah perangkat keamanan seorang pengendara. Jadi itu kewajiban. Maka pada saat kita mengendarai kendaraan bermotor baik roda 2 ataupun roda 4, itu tetap ada peraturan lalu lintas yang harus dijalankan karena menjadi kewajiban. Nomor 7 ini kita bebas menentukan beragama ataupun rasa toleransi. Toleransi antar beragama itu hak apa kewajiban? Kita tidak boleh membedakan satu agama dengan agama yang lain. Semua agama sama. Kita tetap menjaga toleransi atau hubungan yang baik. Berikutnya gambar ke-8 itu pekerjaan. Kita itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, bebas. Kita boleh mendapatkan pekerjaan. Jadi yang nomor 8 itu tadi banyak yang jawab kewajibannya. Itu bukan seperti itu. Artinya setiap warga negara itu berhak untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Kamu boleh jadi tentara, kamu boleh jadi polisi, kamu boleh jadi bupati, kamu boleh jadi apa saja, boleh jadi guru. Yang penting memenuhi syarat, tidak ada pembatasan. Setiap perempuan dibatasi seperti tidak. Hak laki-laki dan perempuan itu sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kamu tidak boleh jualan bakso. Kamu tidak boleh jualan sepatu. Tidak ada yang melarang. Semua punya hak untuk melakukan usaha ekonomi sepanjang mengikuti seluruh aturan yang berlaku dan kita memenuhi syarat kapasitas kita memang memungkinkan. Itu saja kesimpulan pembelajarannya. Saya kira hanya ada beberapa saja yang masih belum tepat dalam mengisi RKPD-nya, tapi itu sudah bagus, banyak yang benar. Dan ini sedikit tadi tolong dibenarkan tadi ya. Ini saja hanya nomor 8 tadi. Ini kita identifikasi sebagai hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan kapasitas kita. Oke. Silakan dikumpulkan RKPD-nya. Untuk berikutnya ini ada soal evaluasi seperti biasa. Nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Yuk, kerjakan sendiri ya. Sudah sebagian semua belum? Sudah? Ayo. Ini soal evaluasinya. Sudah kebagian semua? Kerjakan sendiri ya. Yuk. Ini pakai C. Sudah? Ya, yang sudah silakan boleh dirumpun. Ya.
Sudah semua? Sudah semua ya? Oke, sekarang kita koreksi bareng-bareng. Nanti perhatikan jawaban kalian, masih ingat enggak? Masih ingat ya? Nomor 1, berikut ini yang merupakan hak sebagai warga masyarakat adalah: A. Melaksanakan peraturan, B. Menjaga kebersihan lingkungan, C. Mendapat pelayanan dalam pembuatan KTP, D. Membantu warga yang mengalami musibah. Jawaban yang benar adalah C. Kewajiban yang termasuk warga negara yang termasuk hak adalah mendapatkan pelayanan dalam pembuatan KTP. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Pinter-pinter berarti. Bener kabeh, bener semua ini. Lanjut, nomor 2. Kesadaran dalam melaksanakan kewajiban tanpa adanya paksaan dari orang lain disebut tanggung jawab. Kalau kita merasa bertanggung jawab, nggak usah disuruh oleh orang lain, dilaksanakan atas kemauan sendiri. Karena itu sebagai tanggung jawab. Dan nomor 3, salah satu contoh sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah: A. Menciptakan suasana lingkungan yang aman dan damai. B. Mengikuti rapat RT. C. Memberikan bantuan kepada warga yang tertimpa musibah. D. Mendapatkan pekerjaan yang layak. Apa jawabannya? Tanggung jawab. Salah satu contoh sikap tanggung jawab sebagai masyarakat adalah siapa memberikan bantuan kepada warga yang tertimpa musibah. Kenapa ini disebut tanggung jawab? Karena musibah sesama itu adalah menjadi musibah kita juga. Artinya kita harus punya rasa peduli terhadap musibah orang lain. Jadi kita harus merasa ikut terpanggil untuk memberikan bantuan. Nomor 4 dan 5. Nomor 4-nya ini gambar apa ini? Kegiatan masyarakat. Nomor 1 itu apa? Hak apa kewajiban? Hak apa kewajiban nomor 1? Kewajiban. Ini gambar apa yang tadi? Apa coba? Silau ya? Sekarang silau enggak gambarnya? Silau enggak? Yang benar adalah membayar pajak tepat pada waktunya. Kemudian nomor 5. Apa? Hak apa itu? Gambar apa itu? Apa? Melakukan karnaval. Atau itu kan sedang menjalankan karnaval dalam rangka peringatan 17 Agustus. Jadi kita wajib untuk selalu menghormati dan merawat dengan cara memperingati dan mengamalkan hasil kemerdekaan. Saya kira yang itu. Siapa yang betul semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang salah 1. Salah 2. Tidak, seperti biasa. Untuk yang benar semua kita berikan aplaus tepuk tangan dulu. Yang salah untuk yang di depan lebih serius lagi, lebih cermat lagi dalam memahami pembelajaran. Saya kira untuk hari ini kita cukupkan di sini pembelajaran kita. Untuk ke depan kita akan mengacu pada IPS-nya, yaitu kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan penampakan anak.
kalian dapatkan hari ini akan bermanfaat untuk kalian semua di kemudian hari. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat hingga sampai besok masih bisa menjalankan kewajiban sebagai siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan siapa yang memimpin doa. Ya. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahu